Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menyampaikan tema yakni menjadi manusia merdeka. Apa itu manusia merdeka? Manusia merdeka adalah bukan saja merdeka fisik, tapi bisa merdeka pikiran, merdeka jiwa, merdeka perasaan, merdeka energi. Nah, bagaimana supaya kita bisa merdeka? Yang pertama adalah kita menjadi penentu nasib kita sendiri. Jadi harus dipahami bahwa kita lah penentu nasib kita. Misalnya di masa depan, mau menjadi orang kaya, mau menjadi orang pintar, mau jadi pejabat, itulah kita yang harus jadi penentu. Harus percaya bahwa Tuhan sudah memberikan semuanya. Tuhan sudah memberikan aplikasi lengkap pada diri kita, sudah memberikan pikiran, sudah memberikan energi, sudah memberikan keputusan, sudah memberikan kehendak, keinginan, sudah memberikan ketentuan sebab akibat. Jadi harus percaya bahwa Tuhan sudah memberikan segalanya, tinggal kita yang menggunakannya. Terus yang kedua adalah pahamilah kerja otak. Otak itu adalah siap menerima apapun yang diberikan, siap diperintah apapun yang diperintahkan. Itu harus tahu kerja otak begitu. Otak ini seperti ember kosong, apapun diisi akan masuk. Mau diisi air, ya isi ember air. Mau diisi minyak, isi ember minyak. Ya tergantung apa yang kita isi. Makanya ketika kita menonton yang bermanfaat, maka otak itu akan diisi dengan bermanfaat. Tapi ketika melihat, mendengar, menonton yang tidak bermanfaat, itulah yang juga masuk pada pikiran kita. Jadi apapun itu yang dipikirkan, dirasakan, pasti masuk di otak. Jadi harus paham itu bahwa apapun akan diterima oleh otak. Jangan sampai Anda banyak menghabiskan waktu dan baru menyadari, saya sudah tua nih, saya sudah ada di sini, kok sudah malam. Ini karena tidak tahu kerja otak sehingga banyak menghabiskan waktu. Padahal waktu itu sangat bermanfaat, sangat penting. Jadi harus tahu juga bagaimana memanfaatkan waktu, mengatur waktu. Terus yang ketiga adalah pahami kerja keinginan. Keinginan itu adalah Tuhan bagi tiap-tiap seseorang. Misalnya Anda berkeinginan disayangi, tapi malah ada orang yang menyakiti Anda. Jadi beda keinginan Anda mau disayangi, keinginan orang itu mau menyakiti. Jadi harus tahu bahwa keinginan itu adalah Tuhan bagi setiap seseorang. Contoh lagi,
orang menjual sama produknya, cuma beda tempat. Tapi penjual A dilewati oleh pembeli B. Dia membeli ke tempat C. Padahal sama-sama produknya. Itu karena semua orang itu punya keinginan masing-masing. Tuhannya adalah keinginan. Tinggal bagaimana Anda memahami kerja keinginan ini, bagaimana keinginan mereka selaras dengan keinginan Anda. Sehingga bisa, kalau Anda mau menarik keinginan mereka, ya bagaimana supaya kebutuhan atau keinginannya beralih kepada Anda. Terus yang keempat adalah wajib punya impian. Karena biarpun Anda sudah pintar, biarpun Anda sudah berenergi positif, tapi tidak punya impian, Anda juga bingung. Karena kalau tidak punya impian, Anda tidak punya arah gitu. Nah, ketika Anda punya impian, tentu Anda punya rencana, punya motivasi, punya ambisi positif untuk mencapai impian itu. Maka timbullah namanya pemicu. Pemicu untuk mencapai impian itu. Namun, ketika Anda punya impian tapi masih malas bergerak, maka buatlah pemicu yang membuat Anda terpaksa bergerak. Artinya dipaksa. Misalnya mungkin Anda mau berbisnis, tujuannya impiannya mau punya bisnis banyak, mau berkembang di bisnis, tapi Anda tidak bisa bergerak, Anda malas bergerak, Anda malas memulai. Maka buatlah pemicu yang membuat Anda memaksa. Misalnya Anda pinjam uang, misalnya di bank, itu kan Anda harus memikirkan bagaimana membayarnya. Ya, Anda harus menggerakkan energi Anda untuk mencari uang, atau membeli motor atau mobil dengan dicicil. Nah, itu kan membuat Anda, harus dapat uang nih, harus bagaimana membayar cicilan ini nih. Itu pemicu yang memaksa untuk bergerak. Tapi ini pemicu ini adalah bagi yang orang-orang yang malas untuk bergerak. Bagi yang sudah mempunyai motivasi kuat, ambisi yang kuat, kalau mestinya tidak perlu berhutang, ya tidak perlulah berhutang. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.